karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini. Dan bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dekat misalnya tiba-tiba bilang, Pak ini begini-begini, terus saya reaktif, oh ya langsung. Oh oke. Ini saya dapat informasi ini, kamu langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirain. Oke teman-teman, kali ini ada video yang menarik tentang para pembenci Pak Jokowi. Kalau kita lihat teman-teman ya, para pembenci Pak Jokowi selalu membuat konsolidasi gitu ya, selalu membuat pertemuan-pertemuan belakangan ini ya teman-teman ya, yang tujuannya itu untuk terus mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan pasukan dengan tujuan untuk membuat Pak Jokowi tidak soft landing gitu ya di penghujung masa jabatan. Nah, mereka ini seperti membuat sebuah rencana negatif ataupun rencana jahat terhadap Pak Jokowi beserta keluarga. Bisa kita lihat teman-teman ya, nanti di reaksi video ini mereka selalu menyuarakan ingin menggulingkan Pak Jokowi, ingin menggagalkan pelantikan sosok Gibran gitu ya. Dan yang paling lucunya nih teman-teman ya, ini harus teman-teman garis bawahi, ada yang paling lucu nih teman-teman. Ternyata mereka ingin menggantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih, dan penggantinya gitu ya, kalian tahu siapa ya? Ya dari kaum 24% teman-teman, itu Anies Baswedan gitu ya. Ini sih kocak teman-teman, ini sih sangat-sangat komedian gitu ya, banget teman-teman. Mereka ini sampai bertanya kepada Rafli Harun ya, Herha, bisa nggak Pak Anies menggantikan Gibran? Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung aja kita lihat dulu videonya, karena nanti kalian pikir ini cuman Omdo doang gitu ya. Tapi kita saksikan dulu video berikut ini. Ada yang bertanya, apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Itu yang saya langsung tanyakan dengan beliau. Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya, karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini, dan kami tidak akan berhenti. Terus saya minta arahan, apa yang harus kami lakukan, karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies, kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima, dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum,
Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Emang lucu banget ya teman-teman ya. Katanya takdir Allah gitu kan, itu ingin Anies menjadi wakil presiden di tahun ini gitu ya. Bukannya kemarin daftar lagi sebagai capres gitu ya. Makanya aduh, ini kekocakan ataupun lucuan gitu ya. Lucuan ya, humoris lah. Ini yang dibangun oleh para pembenci ini ya. Ini sangat bikin kita ngakak teman-teman ya. Nambahin, anggap aja lah nambahin imun ya. Biar nggak stres-stres amat gitu ya. Tapi setelah ini kita akan menonton video yang sangat luar biasa, sangat menarik teman-teman, dimana Bang Hasan Hasbi itu membongkar sebuah rahasia yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang lain teman-teman. Ini terkait dengan rahasia dari Bapak Presiden Jokowi. Kenapa beliau sulit digulingkan gitu? Kenapa beliau itu selalu membuat keputusan yang tepat gitu ya? Kenapa beliau itu sulit untuk dikalahkan oleh para pembenci? Ternyata ini kuncinya teman-teman. Ya, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Menurut saya Pak Jokowi itu ini sangat perhatian lah. Ya, maksud saya juga saya sampai di titik ini kan nggak lepas dari peran beliau. Dan nggak bisa cuma bilang, wah saya hebat-hebat sendiri aja sampai di sini, nggak. Ini banyak peran beliau, banyak lah. Dan beliau tuh kan memang nggak lupa orang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aja tuh, memang nggak rutin, tapi tiba-tiba aja nanti itu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, terus tiba-tiba aja tuh pasti ada panggilan tuh, diminta Bapak ke istana. Bisa ke Bogor, bisa di Istana Merdeka. Kita bicara banyak hal, bicara apa aja, bicara mulai dari yang santai sampai yang serius, berbagi informasi, sharing informasi. Dan Pak Jokowi kan tipikalnya memang mau menampung informasi dari banyak pihak. Jadi misalnya saya bicara dengan Sheila, kemudian Sheila menyampaikan sesuatu, itu disaring dulu, nggak langsung percaya. Panggil lagi orang lain, kira-kira yang tahu ini siapa ya? Ya, panggil lagi orang lain yang tahu ini siapa. Oh, sehingga mungkin setelah manggil 2-3 pihak, kemudian dia bisa, oh iya, yang benar itu yang ini. Jadi selalu cari konfirmasi. Melihat perspektif orang lain juga. Melihat perspektif orang lain. Jadi makanya kadang-kadang orang GR kan, wah tadi saya habis dipanggil presiden, saya udah jelaskan ini sama presiden, pasti ini nih. Oh, pasti presiden sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Itu namanya GR. Kadang mungkin di hari itu kita bukan satu-satunya yang dipanggil loh. Habis kita tuh ada orang lain juga yang dipanggil dan ditanyakan hal yang sama loh. Jadi bisa saja ini. Jadi apa? Tapi beliau jago lah. Jadi ketika kita ketemu dengan beliau tuh kita pasti merasa orang paling penting di dunia. Karena ditanyai oleh presiden. Ya pendapatnya betul. tentang ini gitu kan. Dipanggil sama presiden aja udah ngerasa jadi orang penting. Orang penting, apalagi ditanya pendapatnya gimana, sebaiknya gimana. Terus apa masalahnya apa, oh sebaiknya gini. Oh iya. Gitu. Tapi kalau masuk akal buat beliau ya beliau memang akan terima ide itu. Tapi beliau menyaring semua informasi. Habis kita dipanggil pasti ada orang lain juga yang dipanggil, atau sebelum kita juga ada orang lain yang dipanggil. Jadi kita dipanggil tuh untuk mengkonfirmasi info dari orang lain kan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya Pak Jokowi itu jago dalam mengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan itu dia sudah dapat informasi yang cukup. Termasuk juga dingin melihat hasil survei, nggak emosional, nggak reaktif melihat hasil survei. Melihat hasil survei kalau lagi turun, oh ya, masalahnya di mana nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau orang lain, banyak nih orang-orang politik lain melihat hasil survei kalau turun, marah-marah ini salah nih survei, bisa begitu dong. Tapi Pak Jokowi enggak, dia resapi itu angka, dia lihat apa yang kurang kita lakukan, apa yang kita harus lakukan untuk supaya kepercayaan masyarakat balik lagi. Jadi enggak reaktif dan enggak emosional ngelihat data-data. Kalau turun ya turun.
Kalau lagi naik, nggak langsung GR juga. Oh ini gara-gara apa? Kalau naik itu kok gara-gara apa? Dicari tahu. Oh berarti masyarakat senang dengan ini. Atau masyarakat bahagia dengan yang ini. Oh ya oke, teruskan ini. Bisa begitu. Jadi Dan dingin. Jadi cara mengambil keputusannya menurut saya itu bisa lebih banyak yang tepat daripada yang kurang tepat gara-gara dingin, melihat datanya dengan dingin, tidak reaktif, informasinya nggak cuma ada satu orang kemudian bersikap reaktif. Kan bisa saja Sheila karena dekat misalnya tiba-tiba bilang, Pak ini begini-begini, terus saya reaktif, oh ya langsung. Oh oke. Ini saya dapat informasi ini, kamu langsung ini. Enggak, tahan dulu. Resapi dulu informasinya, nanti panggil lagi orang lain. Tanya benar nggak kayak gini. Jadi view-nya ada second opinion. Iya. Ada the third opinion, mungkin fourth opinion gitu. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan jauh lebih jernih. Pas awalnya akhirnya terus ketemu sama Pak Prabowo? Oh, kalau sama Pak Prabowo jauh sebelumnya. Jadi saya ketemu Pak Prabowo itu mungkin Februari atau Maret 2023. Yang setelah sekian lama. Dulu saya pernah ketemu tahun 2012 selama Pilkada DKI, tapi mungkin beliau nggak notice. Nah, pertemuan yang intensif lagi tuh Februari atau Maret 2023. Itu yang fasilitasi ya mayor yang punya banyak fans itu. Pak Teddy. dia apa? Itu kalau di survei Pilkada DKI jangan-jangan tinggi juga tuh nilainya. Iya, Mak semua fans sama dia sih. Nah, dia tanya, abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya waktu itu juga agak kaget karena selama ini kan saya nggak punya ekspektasi apa-apa karena rekam jejak kan. Rekam jejak kita kan ngelawan Pak Prabowo selama ini. Entah apa-apa yang kita pernah tulis soal Pak Prabowo, yang kita pernah katakan soal Pak Prabowo, pokoknya banyak negatif lah. Tapi Pak Prabowo ini berkenan ketemu. Oke. Terus saya bilang sama Mayor Teddy, kalau Bapak mau ketemu saya dengan senang hati mau ketemu. Dan setelah itu kan beberapa kali ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali ketemu, sampai saya memutuskan untuk dukung Pak Prabowo di bulan Agustus itu. Itu mungkin 4 kali ketemu lah. Dan semua pertanyaan yang jadi undang-undang saya sampaikan ke beliau. Dan saya pikir beliau akan marah kan. Saya pikir kita bakal kena timpuk seperti gambaran orang-orang gitu kan. Kalau orang menggambarkan Pak Prabowo kan kayak begitu. Kita pikir kita bakal, enggak. Beliau santai sekali, beliau jelaskan dengan baik. Saya bilang, jadi semua prasangka-prasangka buruk saya soal Pak Prabowo hilang sirna semua. Dan karena beliau itu wawasannya sangat luas, bacaannya sangat variatif ya. Beliau banyak tahu soal dunia, soal Indonesia, soal perkembangan peradaban, soal teknologi, soal pembangunan. Ya saya pikir, ya kayaknya ini yang cocok nih untuk didukung. Ya ini, walaupun saya sudah tahu nih dia akan jadi pemenang Pilpres itu Januari 2023 dari survei kita udah tahu. Oh, oke. Karena setiap head to head dia selalu menang. Kalau 3 nama dia nomor 2, tapi begitu diadu head to head dia selalu menang. Head to head sama Ganjar maupun head to head sama Mas Anies, Pak Prabowo selalu menang. Jadi saya bilang sama anak kantor, ini pasti akan jadi pemenang nanti. Saya nggak tahu mau 1 putaran 2 putaran itu urusan lain, tapi kalau ini dia sudah yakin begitu ya Bang? Waktu itu kita udah membaca survei kayak gitu. Tapi itu kan hanya kita simpan dalam hati kan? Iya. Kita simpan dalam hati. Kita nggak punya ekspektasi ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu. Karena kita tahu diri lah, kita pernah entah apa-apa yang pernah kita omongin soal Pak Prabowo waktu itu kan. Jadi kita tahu diri lah. Tapi ternyata belum nggak ada tuh. Nggak ada tuh menyisakan sedikit aja soal sakit hati apa segala macam, enggak. Semua dirangkul aja sama dia. Dan melupakanlah kalau mau maju, yang lalu udah biar kita mau lihat ke depan. Cut off, yang lalu kita cut off, kita lihat yang ke depan. Buat saya itu sebuah jiwa yang besar yang habis itu buat saya ya sudahlah menetapkan diri buat ini. Tapi waktu itu juga nggak ada ekspektasi sebenarnya bakal jadi tim kampanye segala macam. Oke. Itu jauh sebelum itu berarti jauh sebelum itu, kan Agustus. Begitu keluar tim kampanye terus agak miris juga nama kita nggak ada nih. Akhirnya saya telepon, saya mau jadi jubir. Dari gitu. situ ya. Jadi maksa jadi jubir tuh maksa ceritanya. Menurut Abang nih, melihat pola komunikasi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo itu apa sih yang ngebedain keduanya? Kalau dalam prakteknya sebagai presiden nanti walau alam ya. Kita kan nggak tahu. Tapi ya kalau masing-masing orang kan punya style yang berbeda.
Cuman dulu saya pikir kan Pak Prabowo serius-serius sekali jadi orang ya, tapi terakhir-terakhir ini sudah banyak bercanda ini. Pidatonya juga sudah banyak bercanda, sudah. Pak Jokowi juga kan kalau pidato banyak humornya, banyak jokesnya. Pak Prabowo ternyata juga humor dan jokesnya banyak. Tapi kalau yang saya lihat, kalau Pak Jokowi kan sering bicara yang detail soal pembangunan, soal ekonomi, apa segala macam. Pak Prabowo lebih makro dan membuat kita menyamakan cara berpikir kita sebagai sebuah bangsa, menyamakan cara berpikir kita untuk mencapai target kemajuan, menyamakan cara berpikir kita supaya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, meyakinkan kita bisa kok melakukan ini, ayo kita sama-sama, ya kayak gitu-gitu. Sejauh ini kan itu yang kita lihat ininya. Tapi ke depan kita nggak tahu nih. Setelah jadi presiden, Pak Prabowo bisa aja bicara soal teknis, soal mikro, soal ekonomi, bisa saja begitu. Iya. Terus dari PCO sendiri ini gimana sih untuk menangani disinformasi atau hoax yang mungkin menyasar kebijakan pemerintah? Pastinya kan banyak ya di luaran ini tuh di media sosial. Wah, ini ramai banget nih tentang hoax-hoax. Terus gimana nih cara mengedukasi masyarakat? Yang pertama memang itu jadi KPI kita, salah satu KPI kita. Makanya kita rumuskan itu dengan istilah DFK. DFK. Jadi salah satu KPI yang mau kita capai itu adalah meminimalisir DFK. Kalau perlu sampai ke titik nol. Apa itu DFK? DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, karena kita yang negatif-negatif. Iya, kita yakin bukan kritik yang merusak bangsa. Yang menghambat kemajuan itu bukan kritik, tapi DFK ini. Disinformasi, fitnah, kebencian. Dan orang tiba-tiba bilang, wah kalau begitu kita akan dibungkam. Oh enggak, pemerintah nggak akan membungkam siapa-siapa, karena kebebasan berbicara itu bagian dari hak asasi manusia, bagian dari demokrasi. Tapi kalau fitnah nggak bisa bilang itu bagian dari kebebasan berbicara dong. Kalau mengutarakan kebencian itu nggak bisa ngaku bagian dari kebebasan bicara dong. Disinformasi itu bukan bagian dari kebebasan berbicara. Kita pengen nanti kebebasan berbicara itu kita bisa konsensus. Kebebasan bicara itu sesuatu yang bertanggung jawab. Kalau DFK ya harus diperangi. Jadi selain kita menyampaikan kabar baik, nanti salah satu KPI dari kantor ini adalah memerangi DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Bagaimana membedakannya? Membedakannya gampang kok. Membedakan DFK dengan kritik itu semudah membedakan makanan Padang dengan salad. Oke. Itu sangat jelas sekali sangat jelas bedanya gitu. Nah, tinggal yang susah tuh memilihnya. Iya kan? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Karena DFK ini kadang-kadang enak nih. Enak, terus kemudian membuat adrenalin kita naik. Membuat kalau ada orang yang unek-uneknya banyak, dia ingin melampiaskan kemarahan, DFK ini enak banget nih, santapan lezat banget nih. Tapi kalau kritik itu belum tentu enak. Iya kayak tadi itu salad itu, tapi kritik itu sehat buat kita. Ya. Nah, membedakannya gampang, memilihnya nggak gampang gitu. Membedakan gampang, memilihnya. Tapi cara memberantasnya gimana? Berarti kan begitu banyak nih ya hoax-hoax ya mungkin pasti terdengar lah ya di PCO sendiri. Terus apakah akan mengklarifikasi atau seperti apa itu Bang? Ya tentu nggak bisa sendirian dong. Tentu nggak bisa sendirian dong. Jadi kantor PCO ini juga nggak cukup muscle-nya, ototnya untuk menangani itu semua. Harus kerjasama dengan lintas kementerian, lintas lembaga. Jadi nggak bisa. Kalau yang melanggar hukum ya kasih ke penegak hukum. Iya dong. Tapi kalau yang tugasnya meluruskan, tugasnya mengklarifikasi, tugasnya menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, itu bisa menjadi bagian dari kita. Dan memang ini mungkin nggak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Pasti ini dalam jangka waktu yang panjang. Kita berpacu aja. Kita harus membangun nih, mengejar bonus demografi. Kita mau melompat keluar dari middle income trap, tapi kita nggak akan bisa sampai ke sana kalau negara kita itu masih dikurung oleh DFK tadi. Ya. Nah, kita berpacu dengan waktu nih untuk sampai ke sana nih, DFK juga harus kita minimalkan nih. Supaya apa? Supaya arah pembangunan kita tuh nggak terhambat, nggak kesandung. Yang harusnya kita bisa lari 100 km per jam, tapi gara-gara DFK banyak berhentinya, banyak istirahatnya. Banyak mampir ke rest areanya gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe kita di situ gitu. Jadi memerangi DFK itu juga
bagian yang penting. Tapi menurut saya nanti orang akan sadar kok, negara-negara yang bisa bergerak begitu cepat maju itu bukan negara yang mudah terpengaruh oleh DFK, bukan negara yang diisi oleh orang-orang yang gemar menyebarluaskan DFK. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian ya. Boleh kita bertukar pikiran di dalam kolom komentar ya, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Jadi tuliskan di kolom komentar, kita bertukar pikiran. Itu aja dari saya. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.